G A R D U Radio 19,8 FM Gardu Radio, radio masa kini. Selamat pagi pendengar Gardu Radio 19,8 FM, radio berita masa kini. Kembali lagi bersama saya Inggarinda Patmicandiani dalam acara Gardu Morning News. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan informasi berita-berita terkini. Di antaranya, kenaikan harga listrik pada akhir bulan ini. Menjelang Pilkada DKI 2017, calon Gubernur Agus Yudhoyono mendapatkan dukungan dari komunitas Marga Pohan. Pengendara yang menyalahgunakan fungsi trotoar akan dikenakan sanksi. Perampokan bank terjadi di daerah Tangerang. Pengusaha muda yang berhasil meraih kesuksesan di bidang merchandise sepak bola. Berita pertama datang dari Tangerang Selatan. Pada akhir bulan Oktober 2016, perusahaan listrik negara atau PLN akan menaikkan tarif dasar listrik. Namun, kenaikan harga listrik ini tidak serta-merta begitu saja dinaikkan, tetapi harus menjalani beberapa proses seperti berdiskusi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena listrik ini menyangkut ke hampir semua masyarakat Indonesia. Terkait dengan tadi PLN menaikkan tarif dasar listrik itu tidak serta-merta begitu saja langsung dinaikkan. Namun semuanya itu melalui beberapa proses karena ini listrik ini menyangkut halayak orang banyak. Hampir seluruh lapisan masyarakat tentunya menggunakan jasa ini gitu atau produk ini. Dan itu biasanya dibicarakan dulu melalui dengar pendapat di komisi, di DPR dan lain sebagainya. Dan pastinya semuanya itu sudah diperhitungkan dan akhirnya pemerintah akan memutuskan meskipun itu dampak yang dirasakan pasti akan terasa dengan tarif-tarif tertentu. Ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga listrik. Di antaranya, Penyebab kenaikan listrik pastinya banyak dipengaruhi. Yang pasti seperti harga produksi listrik ini kan seperti bahan bakarnya itu kan berpengaruh. Terus mungkin kurs juga bisa juga kalau itu barangnya yang sifatnya impor akan berpengaruh kan gitu ya, otomatis gitu ya. Dari mana menopang itu, menutupi itu biaya produksi itu pastinya akan berpengaruh. Terus lagi seiring pertumbuhan ekonomi mungkin ya kan, inflasi juga akan berpengaruh. Inflasi itu berpengaruh pastinya kan. kenaikan harga listrik ini berdasarkan kelompok tarifnya, seperti halnya tarif industri, tarif rumah tangga, tarif sosial, dan tarif bisnis. Semua tarif itu berbeda-beda kenaikannya. Lalu, dampak yang dirasakan dari kenaikan listrik ini pula banyak. Salah satunya, untuk tarif industri. Dengan naiknya harga listrik, mau tidak mau mereka juga harus menaikkan harga penjualan untuk menyeimbangkan pendapatan ekonominya. Berita kedua datang dari Jakarta Selatan. Menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, calon Gubernur Agus Yudhoyono mendapat dukungan dari komunitas-komunitas yang mendukungnya. Salah satu komunitas yang mendukung calon Gubernur Agus yaitu komunitas Marga Pohan. Selain mendukung calon Gubernur Agus, komunitas ini juga bertujuan untuk membantu mempromosikan calon Gubernur Agus kepada masyarakat DKI Jakarta. Ya kalau yang saya tahu ya di lingkungan kami ya, di lingkungan masyarakat Sumatera Utara. Ya kan seperti Tabaksel ini kan terdiri dari 5 daerah tingkat 2 di Sumatera Utara. Ya kan, masyarakatnya di sini sekitar 500.000 orang. Nah itu yang kami coba ya menggalang simpati supaya memberikan suara kepada Agus. Ya kenapa? Ya karena putri kami kan istri dia, wajar kalau kami harus ikut mendukung karena juga programnya yang kami dengar itu kan bagus. Ya kan, untuk membuat Jakarta yang lebih santun, ya kan. Untuk mempromosikan dan mendekatkan diri kepada masyarakat Jakarta,
calon gubernur Agus selalu menyempatkan diri untuk datang ke komunitas-komunitas yang mendukungnya. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi kepada pendukungnya dan menyampaikan program-programnya jika kelak menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, saya rasa sesuai jadwal ya. Kemarin aja hari Sabtu itu dia mengunjungi komunitas di Cibubur. Iya kan, masyarakat Tapanuli bagian selatan yang secara umum. Kalau ini kan cenderung generasi mudanya nih, anak-anak muda ya. Nah, dia udah mengadakan acara itu dengan kaum adatnya ya, Tapanuli bagian selatan, Tabak Seli itu di Cibubur hari Sabtu kemarin, tanggal berapa itu? Ya yang kemarin lah pokoknya kan, cuma 2 hari kemarin. Ya hari ini kan di sini. Ini yang saya tahu Agus ya. Nah nanti 27 November ya kan di komplek DPR Kalibata kami membuat acara dari Marga Pohang, membuat acara Jakarta Menortor. Menortor tahu ya? Tahu itu, bisa dijelasin lagi Pak? Menortor itu kan tari tradisional Batak. Nah, jadi seluruh etnik Batak. Ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Dairi, Nias, ya kan, Simelungun, ya kan, kemudian Melayu juga nanti akan mengadakan acara itu. Menortor semua menari lah dalam arti kata. Tapi tortor diiringi oleh gondang. Gondang itu kan musik tradisional Batak. Murid-muridku semuanya. Iya guru. Sekian lama kalian belajar di perguruan silat ini. Sekarang guru ingin mengajarkan jurus terbaik guru, yaitu jurus berjalan di atas air. Apa? Berjalan di atas air, guru? Sekarang musim hujan, Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Iya guru. Sekarang pasang kuda-kuda semuanya. Tarik nafas. Banjir jangan disambut, tapi dicegah. Ayo, siaga bencana banjir dengan menjaga lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang guru akan mencontohkan berjalan di atas air. Guru, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending jaga lingkungan. Ayo, kita siaga sebelum petaka. Berita ketiga datang dari Jakarta. Pada saat ini, banyak pengguna sepeda motor yang melewati trotoar pada saat jalanan macet. Trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki saat ini berubah fungsi menjadi jalanan yang dilewati kendaraan. Peraturan mengenai trotoar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, PP Nomor 34 Tahun 2006. Trotoar merupakan salah satu fasilitas mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya. Di antaranya yaitu lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Trotoar ini merupakan hak dari pejalan kaki dan hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Bagi pengendara yang melewati trotoar, ada sanksi yang akan diterimanya, bisa berupa denda maupun pidana. Sanksi ini dibuat oleh Perda Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi trotoar yang semestinya, yaitu khusus untuk pejalan kaki. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang PP Nomor 34 Tahun 2006 atas diperuntukkan untuk pejalan kaki. Hal ini berarti fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dilintasi oleh kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang LLAJ diatur bahwa orang yang merusak fasilitas pejalan kaki, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengaman pengguna jalan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan
atau denda paling banyak 250.000. Berita keempat datang dari Tangerang. Perampokan bank terjadi pada bulan Mei di sebuah bank di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Perampokan dilakukan dengan cara menggunakan identitas palsu, di antaranya KTP dan kartu keluarga. Biasanya pelaku-pelaku itu menggunakan identitas palsu, salah satunya KTP, kartu keluarga maupun yang akan dijaminkan, contohnya sertifikat ataupun bangunan ataupun rokok yang sebelumnya sudah disewa oleh pelaku menggunakan identitas orang lain. Pelaku perampokan bank berjumlah 5 orang dan membawa sejumlah uang dari hasil perampokannya. Yang saya sudah tangani, pelaku 5 ketangkap 3, semuanya Indonesia tapi keturunan Cina. Dan divonis 3 tahun 8 bulan. Satu kelompok ini ada 5 orang, yang satu pelaku membobol 2M, yang satu pelaku 1M, yang satu pelaku 1,5 M, sedangkan yang 2 pelaku sekitar 750 juta. Menurut Reserse Jainul SH, ada beberapa upaya untuk menanggulangi terjadinya perampokan bank. Untuk menanggulangi, sebetulnya pihak bank mesti mengecek identitas pelaku ke bagian kependudukan. Salah satunya mengecek KTP sesuai identitasnya, umpamanya nomor NIK 555 atas nama Agus, itu sesuai nggak NIK 55 atas nama Agus maupun fotonya. Pada kenyataannya kan pihak bank tidak melakukan itu, hanya mengecek di komputer data KTP-nya nomornya kedapat, tidak mengecek identitas sesungguhnya. Keduanya saat melakukan survei, tim lapangan tidak mengecek atau tidak diketahui oleh RT RW-nya bahwa betul nggak itu toko atau bangunan yang ditempatkan itu milik dia. Kebanyakan kan pelakunya hanya pinjam tempat untuk mengelabui pihak bank. Enakan ini. Enakan nenek. Enakan ini. Mantapnya kopi, gurihnya susu. Kopiko Milko. Berita terakhir datang dari Tangerang. Rahmat Dwi Fitrianto adalah pengusaha muda yang meraih sukses di bidang merchandise sepak bola, khususnya Persija Jakarta. Kegemarannya terhadap sepak bola membawa berkah tersendiri untuk merubah nasibnya melalui sebuah toko merchandise yang bernama Aggregate Store. Toko yang telah ia dirikan kurang lebih 5 tahun ini telah berkembang pesat. Semua tidak lepas dari ide kreatif yang ia tuangkan untuk setiap produk yang ia hasilkan. Berawal dari coba-coba, kini menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Agregat itu berdirinya dari tahun 2011, ya sekitar 5 tahunan. Dulu itu kan masih jarang banget yang namanya jual merchandise tentang Persija, tentang Jackmania. Nah, mumpung ada modal ya, kenapa nggak coba gitu buat usaha kayak gini. Ya ternyata ya emang menguntungkan gitu, jadi ya berlanjut lah sampai sekarang. Aggregate Store menjual beberapa pernak-pernik sepak bola. Toko yang telah memiliki 4 karyawan ini juga telah mempunyai omset sebesar 20 hingga 30 juta per bulannya. Yang kita jual itu macam-macam ya, segala merchandise-nya, ada kaos, ada jersey, ada jaket, topi, sepatu, tas. Kalau omset itu nggak tentu, ya sekitar 20-30 juta. Demikian sejumlah berita terupdate yang bisa saya informasikan pagi ini. Kini saatnya saya Inggerin dapat Micandiani pamit undur diri. Sampai bertemu di Gardu Morning News selanjutnya. Sampai jumpa. GARDU Radio.